Ini tema baju gimana sih? Pulang ke sini kantong agak seret. Yang tadinya udah kerja, sekarang pindah kerja ke tempat yang lebih baik. Tetap dapat pertanyaan menikah? Gimana sih cara lu ngeset goal di tengah? Gue pengen itu gue hidup tenang di rumah. Ujung lidah. Ujung lidah. Sah. Minal aidin wal faizin, Mas. Insya Allah sehat-sehat. Amin. Hai guys, Hai. ketemu lagi after Lebaran di acara apa? Segmen. Ujung lidah. Ujung lidah. Ya guys, gimana kabarnya setelah mengalami setelah Lebaran? Semoga teman-teman baik-baik aja. Amin. Dan tetap bisa nonton kita. Amin. Untuk menghibur kalian semua di segmen ini. Nah, ini tema baju gimana sih? Orewa Kaizoku Zoro. Mati lampu ya sayang. Beda banget ya. Kayaknya setelah Lebaran otak jadi gesrek ya. Bukan Zoro karena hijau. Oh hijau. Hijau tuh melambangkan puasa Muhammadiyah. banget kan. Enggak aja. Bukan. Maksudnya setelah Lebaran banget gitu. Iya, kalau gua pilih warna ungu karena nggak tahu sih sebenarnya, karena ini yang ada sih sebenarnya tadi. Gimana Mas? Lebaran lu sesuai nggak dengan ekspektasi lu yang sebelumnya kita pernah ngobrolin kan, harapan kita apa gitu, Betul. Nah, sesuai nggak ternyata? Sesuai banget dong. Gue pengen banget lihat perkembangan ponakan gue lagi gitu kan. Betul. Ke kampung-kampungnya bapak gue sama emak gue. Mungkin tidak sesuai ekspektasi gue banget, tapi tetap adalah beberapa hal yang dia lakukan dengan sanak saudara, Betul. sama teman-teman yang lain juga. Betul. Yang penting dia happy gitu. Gua dan saudara-saudara guanya sih ya seperti biasanya Lebaran Selayaknya aja aja. gitu. Cuma kan yang bikin kita merasa lebih gitu ada di keponakan-keponakan gua gitu. Betul. Ponakan-ponakan tuh jadi kayak ini nggak sih, kayak malaikat kecil gitu. Betul. Makanya gue seneng banget ketika di rumah nenek gue itu rame sama anak-anak gitu. Iya. Kayak terasa hidup banget gitu. That's why lu pengen punya banyak anak. Betul. 11 ya? Enggak dong. Oh, kirain. 24. Wow! Jadi mesin beranak tuh bininya. Hati-hati ya. Hati-hati ya buat cewek-cewek yang udah menarik Mas Dandi. Lu bayangin lu harus melahirkan 24 kali ya. Sedangkan manusia tuh cuma maksimal 13. Oh iya? Maksimal 13. Ya. Bisalah nambah satu lagi istri. Bisa 14. Oh, istrinya ditambah nggak? Boleh kalau mau. Lebaran gue amat sangat colorful. Karena gue tahun ini bukan hanya ke kampung bokap nyokap, tapi gue juga stay di Padang, di kota Padangnya selama 2 hari. Wih. 2 hari, tanggal 19 tanggal 20 ya, 2 hari 2 malam. Jadi di hari ketiga, di hari Lebaran kedua gue baru pulang ke Payakumbuh. Jadi kan gue berangkat kemarin tanggal 19 ya. Nah itu gue nginep di Padang. Tanggal 20-nya di Padang, berarti 3 hari 2 malam. Tanggal 21-nya hari Lebaran pertama gue sholat Id di Padang. Hari Lebaran kedua baru gue pulang ke Payakumbuh. Bareng keluarga tuh bareng semua Padang. Dari Padang langsung pulang bareng-bareng ke Payakumbuh. Terus gue juga sempat makan soto Padang yang ada di Padang Panjang. Jadi gue udah makan itu juga. Apa namanya? Lupa gue. Dung. Oh itu sate. Sate. Dangung-dangung. Dangung. Itu udah juga. Jadi ya sesuai lah dengan ekspektasinya. Dan termasuk ya namanya pulang Lebaran ya, pulang ke sini kantong agak seret. Kalau lu gimana Mas? Enggak yang seret-seret banget karena memang kan dari awal gue udah ngeplot-plotin kan buat Lebaran segini, buat next month-nya segini, dan buat cadangan gue juga segini. Betul. Untungnya gue sudah memperkirakan itu semua dan alhamdulillahnya ada lewatnya dikit-dikit sih, tapi masih tercover lah gue bisa dibilang gitu. Jadi alhamdulillahnya. Wah, sorry. kencang juga tuh bersih. Kaget gue. Makanya gue udah nana. Tiba-tiba ditahan gue set. Apa nih? tapi maksudnya ada kelewatan dikit Mas dari budget. Ada. Jepang itu kan sesuatu yang tidak bisa kita perkirakan ya. Betul. Jadi ada beberapa yang gue sisihkan juga lah. Kalau gue kebetulan alhamdulillahnya banget ternyata tidak sampai ke budget gue. Oh ya. Karena gue tuh ngebudgeting selalu
melebihi kayak gitu. Bagus. Jadi ternyata bahkan event nggak sampai di buffer terbawah budget gue gitu. Jadi gue nggak budget tentu range mas, misalnya 8 sampai 10 juta gitu. Nah, ternyata event di bawah 8 juta kayak gitu. Karena kita lebih banyak ternyata di lebaran kemarin itu emang lagi pengen kangen-kangennya makanan rumah. Jadi nggak banyak makan keluar yang segala macam. Ya yang penting-penting doang yang keluar. Kayak Tapi ombak. lamun ombak kayak gitu itu harus kayak gitu ya, cuman 3-4 tempat lah, tapi sisanya di rumah karena gue emang lagi sekangen itu sama makanan rumah gitu. Betulnya gue lupa bawa oleh-olehnya di besok lah ya. Besok gue bawain lah. Begitu mulu. Buat kantor, buat lu. Gue nggak mau buat ya, di sini. nggak mau ya dapat oleh-oleh yang barengan sama orang kantor. Gue belinya sekalian buat kantor, buat lu. Iya buat tapi gua. kan gue nggak mau makan bareng orang kantor. Gue harus dapat spesial. Oh iya. Kan itu gue bagian dari Pandawa, bukan dari. Ada aman ada. Udah gue beda-bedain kok kreseknya. Soto kuah kacang. Kalau itu kan harus makan di sana. Iya, udah. Nanti kita ada segmen untuk langsung ke sana, guys. Iya. Masih ada kangen-kangennya nggak sama momen Lebaran? Duh, banget lagi. Lebih ke gimmick banget barusan. Lebih ke apa tuh? wah, ada banget lagi. Kok ulang? Natural banget. Apa sih tadi pertanyaannya? Ya masih ada kangen-kangennya nggak sama ini Lebaran? Apa momen-momen di Lebaran? Yang paling utama sih sebenarnya ketemu keluarga besar kan. Untuk kita jadi saling update lah yang tadinya udah kerja, sekarang pindah kerja ke tempat yang lebih baik. Betul. Ada yang udah kuliah, abis itu lulus, wisuda. Kayak cerita-cerita kecil yang kayak gitu tuh lumayan menyejukkan hati juga gitu. Nggak perlu memikirkan yang berat-berat. Cuma namanya juga waktu ya, tetap berjalan. Dan ya, akhirnya kita kembali ke sini. Tapi ternyata tetap dapat pertanyaan menikah? Dapat lah, tetap. Oh, tetap. Tapi bukan pertanyaan lagi, tapi lebih menodong ya. Menodong. Kayak, dan di tahun depan kan? Itu udah bukan dan di kapan, tapi dan di tahun depan kan? Gitu. Tahan dulu om tante, kenapa tiba-tiba jadi menodong? Benar. Tapi karena memang ade sepupu gue udah menikah juga gitu kan. Orang tua itu kan pada mikirnya berurutan kayak dari AA gue, teteh gue, kakak gue, harusnya tuh gue. Iya. Tapi ternyata kan ada dari adik-adik yang lain dulu yang udah nikah. Berarti kan gue udah skip nih. Betul. Mungkin itu yang bikin mereka kayak langsung Worry. nodong lah gitu. Betul. Mungkin karena itu. Tapi apapun itu. Evan aja kok. Betul. Gue bisa kok sendiri tanpa dia. Asik. Tapi nanti malam. Kenapa harus malam? Biasanya kan malam rawan-rawan gak sih? Overthinking maksudnya kayak, kan. anjir gue pengen punya pacar. Iya sih. Gue pengen disayang. Gue pengen berkadal-kadal. Tapi sebenarnya kan sayang dan kadal-kadal nggak ada sama pacar. Tapi gue nggak mau malu. Ya nggak sama gua, astagfirullah. Maksud gue. Ya lagi lu ngomongnya begini di mari. Iya maksudnya kan jadi kayak malu. Bukan sama orang di gitu loh. Gue udah pernah. Serius. Ya udah, ini baru abis lebaran, jangan ngomongin kotor-kotor. Betul, kita masih. Tapi, aku masih suci. Aku masih suci, betul. Tapi apapun itu kita absurd banget teman gue. Ntar ada cahaya ilahi gitu. Tapi apapun itu, kita pastinya bahagia udah melewatkan, ada sedihnya melewatkan Ramadan, tapi betul. juga, insya Allah udah kembali ke fitrah. Lu kayak MC beneran kalau begini. Coki Sitohang dan saya lu tau gak sih itu dia punya acara itu? Momi ya? Bukan, gue lupa sih. Ya tapi intinya kita gue taunya yang Super Deal, Irfan dulu Hakim banget itu dia. Iya, sekarang Irfan Hakim. Ya intinya kita happy udah Happy, balik ke, insya Allah kembali ke fitrah gitu Betul. ya. Dan sekarang momennya kita ingin meningkatkan semangat kita bekerja nih, gitu. Nah, kalau sebelumnya tuh kan kita banyak ngobrolin sebenarnya tuh tentang kayak Ramadan gitu-gitu ya, Mas. Nah, sekarang tuh gue pengen ngobrolin soal satu hal yang paling relate nih kayak di umuran kita nih, quarter life crisis. Astaga. Ya, langsung berat ya? Langsung berat. Tapi tapi itu banyak banget Mas orang-orang yang di 20-an tahun sampai 30 tahun tuh suka bingung sama goal hidup mereka. Nah, ini sebenarnya sempat lu bahas. Lu pernah bilang kalau nggak set goal, laki-laki tuh jadi malas. Nah, gue pengen nanya kalau ini kan lu lebih tua kan? Anjay. Lebih tua kan? Lebih tua kan? Gue tuh pengen nanya ke lu yang lebih berpengalaman lah gitu. Gimana sih cara lu ngeset goal di tengah
banyaknya goal yang harus lu capai. Karena gue tuh jujur ada di fase gue tuh bingung harus ngapain dulu, karena gue tuh pengen banyak hal. Gue pengen umroh, gue pengen beli mobil, pengen beli rumah, pengen beli apartemen, pengen mindahin orang tua gue tinggal di Jakarta bareng gue, pengen dapat pekerjaan yang pastinya lebih bagus, atau misalnya membawa perusahaan sekarang lebih bagus ke depannya kayak gitu. Punya pacar, pengen punya istri, kan banyak banget gitu loh yang apalagi yang 5 di awal tuh gue susah gitu untuk ngeset priority. Nah kalau lu tuh gimana caranya? Gue tuh ngeset goal gue buat masa depan gue itu gue mau kayak gimana. Gue pengen itu gue hidup tenang di rumah, melihat awan tanpa Bocor ada dong atap. di teras. Oh di teras. Teras tuh nggak pakai atap, Yang itu aja. pakai kaca. Pakai yang kaca. Oh iya. Gue pengen melihat awan dengan santai gitu kan. Lihat awan di sambil sana. tiduran kayak gini nih, gue ngeliat awan kayak anjir, nikmat buat hidup pensiun gue gitu. Iya. Apa yang harus gue lakukan untuk mendapatkan itu semua? Nah, gue udah ngeset tuh. Pertama, saya harus punya duit yang banyak. Saya harus punya investasi. Tapi lu investasi? Alhamdulillah udah di emas. Nggak di emas. Tapi gue nggak berani kripto, reksadana, pasar saham, pasar uang. Tapi kan sebenarnya pasar uang itu lebih aman daripada harga emas. Harga emas itu kan dia ada Sekarang lagi lonjak memang. lagi ngelonjak, tapi dia nanti ada ini apa ya istilahnya? Turunnya gitu ya. Iya ada trendnya lagi ke bawah kayak gitu, walaupun dia nggak terlalu turun. Tapi kalau pasar uang tuh selalu naik, Mas. Permasalahannya adalah gue hitung-hitungan tuh puyeng, tidak jago dalam angka-angka gitu lah. Kan lo tinggal taruh uang. Ya, tapi kan gue harus tetap mempelajari itu dulu, nggak secerca gue naruh duit. Nah itu, Gue jadi harus paham akan hal itu dulu gitu. Sedangkan ya gue baru taunya tuh ya tentang emas gitu, dan wujudnya pun ada gitu loh. ada. Kalau gue itu naruh uang gue itu di pasar uang. Karena bagi gue karena sekarang kan maksudnya secara tabungan itu masih belum yang uang dingin banget kan. Jadi belum bisa ditaruh di saham. Kadang gue ada kebutuhan mendesak kayak tahun lalu bokap gue meninggal dan segala macam kayak gitu. Jadi gue taruh di pasar uang. Pasar uang itu, Mas, dia kenaikannya pasti. Pasti naik. Tidak mungkin turun. Tapi kenaikan persentasenya lebih kecil daripada saham. Saham dulu BSI itu dalam satu hari lu bisa kenaikannya itu 50% seingat gua. 50 atau 20%, kalau me if I'm wrong gitu. Itu bisa sampai 50%. Tapi pasar uang itu udah pasti naik, tapi hanya 5-6% dalam setahun. Nah, ini gue puyeng nih begini nih. Ada persen-persenan. Iya, tapi itu gue puyeng nih. Iya, tapi bedanya sama emas. Kalau emas tuh kan lu harus nunggu momen kan. Nah, kalau itu bisa dijual kapan aja dan lu dapat untung kayak gitu loh. Memang emas itu buat jangka panjang. Jangka panjang, Bukan yang betul. misal kita beli tahun ini tahun besok langsung dijual tuh enggak. Jadi investasi itu ada 2 seingat gua jenisnya. Ada yang kayak emas yaitu aset ya. Ada kayak lu beli rumah, lu beli emas, betul. lu beli sekarang jualnya tuh masih misalnya kayak 10 tahun lagi kayak gitu tuh harga tuh naiknya pelan-pelan kayak gitu. Ada yang bentuknya tuh saham atau obligasi dan segala macam yang dia tuh bentuknya return dalam tahunan. Kita tuh dapat tahunan, gue dapat tahunannya berapa kayak gitu kan. Nah itu juga ada kayak gitu. Nah, Nanti tuh boleh dong ngajarin gue dong. boleh. Nanti kita Pasar uang. pasar uang itu lebih ini sih. Nah terus gimana ngeset goal tadi? Pokoknya gue nyiapin yang sekiranya gue bisa menciptakan itu dulu. Oke. Nah, pasti kan dari situ barulah kita untuk saat ini sebenarnya fokus gue itu pengen punya rumah. Rumah yang bagus yang gue bisa melihat awan dari sambil tiduran gitu kan. Iya. Tapi akhirnya gue kesampingkan dulu karena harga rumah nggak main-main sekarang, bro. Nah, di sini kan udah MM-an. Makanya itu yang bikin gue menguburkan rasa gue pengen rumah gitu. Iya. Akhirnya gue balik dulu nih prioritasnya jadi ke mobil dulu. Dari mobil baru pengen nikah. Sebenarnya antara nikah sama mobil nih setara nih. Iya. Jadi semisal gue nggak nikah, ya gue beli mobil. Nggak beli mobil ya gue buat nikah gitu lah. Setelah nikah sama mobil udah ada, niatnya gue adalah gue nggak beli rumah, tapi lebih ke renov rumah orang tua gue aja. Gue gedein dah tuh. Jadi ada kamar khusus gue, kamar khusus emak gue, khusus kakak gue lah gitu. Ya udahlah kita udah di situ aja.
buat nanti nextnya bakal punya rumah lagi itu kan belakangan ya. I see. Jadi lu harus tahu prioritas yang sekiranya bisa mencapai goal duluan tuh yang mana. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya gue simpulin ya, you have to set your goal first kan. Dari situ lu harus pecah itu jadi step-step kecil. Betul. Gue sebenarnya secara garis besar gue sama sih. Gue juga melakukan itu. Gue tuh pengen apa sih sebenarnya? Gue tuh targetnya kan pengen pensiun di usia 45 tahun. Kecepetan Aldi, jangan. Nah itu gue tuh lebih strict mas orangnya. Ngomongin tabungan deh, tabungan lu berapa persen dari pendapatan lu per bulan? 50 kayaknya. 50. Gua 40 lah. 40. Nah gua tuh dengan kondisi gua yang hidup di rantau, gua tuh memaksakan diri untuk 50%. Gue tuh strict banget sama uang soalnya dan strict banget sama target, dan kayak yang gue bilang tadi, kenapa gue set di 45 tahun udah pengen pensiun dalam artian tidak bekerja profesional lagi ya. Mungkin kayak sekarang misal kita kalau Pandawa sekarang kan kita garap, mungkin nanti kita ada di belakang layar kayak gitu sebagai director apa segala macam kayak gitu, terus gue mungkin ada usaha-usaha lain kayak gitu ya. Kenapa gue set di 45 tahun? Supaya gue nge-boost terus. Nge-boost apa? Nge-boost kemampuan gue gitu. Gue push my limit terus mas. Jadi gue selalu, kalau orang memikirkan apa ya yang harus gue lakukan besok, gue tuh gak gitu tipikalnya. Gue selalu berpikir apa yang orang bisa lakukan di usia 30 tahun, gue lakukan sekarang. Apa maksudnya ngeh gitu ya. Pertanyaan gue ke Pak Gali selalu kayak, lu udah berapa tahun kerja mas? Di tahun berapa lu gini mas? Sama kan pertanyaan gue ke lu. Lu udah berapa tahun kerja mas? 7 tahun, 6-7 tahun. Tahun keberapa lu jadi lead mas? Tahun keberapa lu dapat gaji sekian mas? Sekian. Itu yang sekarang gue push. Biar bisa mencapai itu lebih cepat. Mencapai itu lebih cepat. Kayak gitu loh. Jadi gue pengen apa yang Joko lakukan saat ini di usia 30 tahun, gue udah harus lakukan sekarang. Gitu loh. Dan ya itu yang sedang gue usahakan. Mas Joko punya usaha kayak gitu ya. Gue lakukan itu juga sekarang, bangun usaha sendiri kayak gitu. Mas Joko udah jadi product owner di usia 30 tahun. Gue juga pengen harus sudah melakukan itu kayak gitu. Walaupun nggak gampang pasti nggak gampang gitu. Tapi ya harus dilakukan. That's why mungkin gue banyak uban nih. Tapi kalau kayak begitu lu jadi tidak menikmati prosesnya. Betul, gue tidak menikmati prosesnya dan ke pressure terus sebenarnya gitu. Tapi ada YOLO, hustle buat hidup. Gue iya gitu loh, tapi gue paham itu gitu. Tapi gue juga memegang teguh, gue nggak apa-apa sekarang nggak nikmatin dulu hidup gue, tapi nanti di 45 tahun gue udah nikmatin. Gue bakal nikmatin. Iya. Ada sacrifice-nya dulu ya. Ada sacrifice-nya dulu saat orang masih struggle untuk ngumpulin uang untuk beli rumah, beli mobil di usia 45 tahun. Gue udah punya semuanya. Itu yang gue pengen gitu. Walaupun nggak semudah itu, pasti nggak semudah itu kayak gitu. Tapi gue pengennya begitu gitu. Dan alhamdulillahnya ada hal-hal yang benar sesuai target kayak gitu. Misalnya orang di usia 25 tahun itu melakukan apa, gue tuh udah lakukan itu saat gue masih kuliah. Mungkin ada ya, tapi nggak semua gitu. Kebanyakan orang misalnya itu posting jurnal itu, penulisan ilmiah waktu di semester akhir. Gue pengen lakukan di semester pertengahan lah, nggak usah lah, awal kan masih terlalu dini kayak gitu. Dan gue push my limit untuk itu kayak gitu. Gue akhirnya posting jurnal, ya masih awal, masih muda banget lah usia kuliah gue. Pertama kali posting jurnal kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu, hal-hal simpel. Dan nggak yang big feature ya mas, bukan yang kayak harus jadi ini di umur 45 gue harus 25, enggak gitu. Nah yang masih masuk akal lah kayak gitu. Abang gue dulu udah punya gaji sekian di usia sekian, gue harus punya gaji itu di usia ini, kayak gitu. That's why gue kayak kalau rasanya sekarang lingkungan gue tidak bisa menerima gue dengan gue pengen nge-push diri gue, gue pindah kayak gitu. Gue pergi. Yang pastinya gue coba dulu kayak ya, let's say di kantor gue yang lama, gue coba dulu untuk nge-push my limit di situ. Kalau ternyata gue berasa dihambat untuk mencapai visi gue, ya lu keluar. Gue coba adjust, tetap nggak bisa, gue pindah. Cari tempat yang memang ternyata paham dan mau untuk menerima visi lo itu dan bisa mempercepat itu kayak gitu. Tapi ya itu harus dipecah jadi hal-hal kecil kayak ya, apalagi kalau soal keuangan harus dipecah dulu priority-nya. Kalau sekarang priority gue sempat yang gue mention juga beberapa episode, kayak gue priority gue sekarang ketemu keluarga kayak gitu. Nggak apa-apa uang dari pendapatan utama gue tuh untuk itu dulu, nanti pendapatan lain kan masih ada insya Allah. Nah tapi pertanyaan selanjutnya mas, yang gue pengen tanya juga, lu udah set priority nih, udah ini, tapi dalam perjalanan pasti ada gangguan. Betul. Gimana cara lu nggak ke distract sama gangguan itu? Kalau nggak ke distract, pasti ke distract Aldi. Karena kan jadi gara-gara gangguan ini dia jadi prioritas kita kan. Iya.
alhamdulillahnya gue kan ada side hustle juga kan, yang gue kerjain tiap malam itu. Semua hasil dari side hustle ini jadi dana darurat yang intinya gue buat semua yang mencapai goals gue itu. Terkadang temen-temen gue itu kan kadang suka nongkrong, suka ngajak ngumpul di mana gitu-gitu kan. Mungkin temen gue bisa 2, 3 kali, 4 kali gitu nongkrong. Dan gue ya paling ikutnya sekali aja gitu. Karena apa? Buat meminimalisir hal-hal yang gak gue terduga itu. Betul. Lu perlu untuk membatasi diri lu juga gitu. Betul. Jangan apa-apa mau gitu. Kalau ngomongin mau mah ya nggak akan ada kelarnya. Jadi tinggal gimana lu membawa pengennya buat sekarang, tapi nanti kedepannya malah nggak bagus gitu kan, nggak lancar. Iya. Apa lu tahan diri biar nanti kedepannya lu lancar gitu aja sih. Itu gue setuju banget sih. Itu yang gue dulu lakukan dan abang gue bilang waktu itu ya. Gue bilang kayak, gue bersyukur banget sih sekarang udah ada di titik ini, gue bilang. Terus abang gue bilang gini, ya lu mencapai titik ini sebenarnya tuh bukan karena lu lulus interview, bukan lu karena lu pintar, tapi apa yang udah lu lakukan. Lu ingat gak sih katanya, waktu lu kuliah, orang pulang kuliah ke kafe, lu ngajar. Nah, iya. Waktu orang tidur, lu belajar. Waktu orang baru bangun, lu udah nyelesain tugas. Itu lu lakukan setiap hari loh, dia bilang. Nah, habit itulah yang bikin lu bisa menahan diri jadinya. Bisa menahan diri kayak gitu. Tapi gue jadi ngeh juga sekarang. Kayaknya habit itu agak berkurang di gue. Bukan berkurang ya, tapi gue sekarang lagi membangun kembali. Jadi gue nyari kesibukan terus nih, kayak gue bangun Pandawa, gue bangun apa segala macam kayak gitu. Terus sekarang gue juga cari freelance yang baru, karena jadi selama ini gue ada freelance guys, ngajar kayak gitu. Tapi ternyata sistemnya semakin kesini tuh semakin gak jelas lah menurut gue, dan pendapatannya semakin menurun. Dan bagi gue itu gak make sense lagi untuk mempertahankan itu. Ya betul, gak worth it. Jadi gue sekarang lebih baik untuk menggunakan kemampuan gue di hal-hal yang lain kayak gitu, yang emang lebih beneficial lah kayak gitu. Nah tapi pernah nggak Mas lu ketemu di momen dimana even lu udah punya side hustle, pendapatan lu di side hustle itu di momen itu tetap harus digunakan, saking momen itu ya peaknya banget lah kayak gitu? Adalah satu sikon yang gue nggak bisa nyeritain detailnya gimana, tapi intinya adalah dana nikah gue kepake setengah buat hal itu, buat memperbaiki hal itu gitu. Nah itu gimana tuh lu menghadapinya? Artinya kan even lu udah punya side hustle, lu udah prepare yourself, udah plotting your money, tapi pada akhirnya ada momen dimana kayak harus dipakai gitu. Nah balik lagi Aldi, kita harus mengikhlaskan juga gitu. Kalau dipikirin terus juga nggak bakal nambah. Kalau diikhlasin gue yakin Allah juga pasti ngasih lah yang terbaik ke kita gitu. Betul, setuju sih. Jadi ketika memang harus lu pakai, jangan ditahan-tahan. Pakai aja, tapi itu pasti yakin ada penggantinya kok. Betul. Entah dengan cara apapun gitu. Berarti intinya adalah kita juga dalam financial knowledge itu harus agile juga. Karena ada kondisi-kondisi yang tidak menentu. Betul. Gitu kan. Makanya kan setiap bulan kita pasti selalu nyatet kan pengeluaran kita berapa, ini berapa. Kalau mau menghemat itu udah rada susah. Makanya ditambahin lah side hustle itu gitu kan, biar menutupi itu. Lebih susah lu ngemotong budget daripada lu menambah penghasilan. Setuju. Dan alhamdulillahnya kan kita punya relasi yang cukup banyak. Teman-teman kita juga pada support gitu kan. Betul. Percaya dengan skill yang kita punya gitu. Betul. Jadi ya membalas kepercayaan itu dengan maksimal. Betul. Pasti hasilnya juga akan baik ke kita. Gue juga setuju banget sih sama itu. Kayak gue sekarang itu, ini kesalahan gue sih sebenarnya. Sejak gue pindah ke Jakarta Selatan terus punya lingkungan baru, kayaknya tuh ada momen gue tuh ketarik gitu loh dengan lingkungan dan segala macam kayak gitu. Gue berhutang ke tabungan gue sendiri ya. Gue gue tuh tipikal ya Mas, tidak pernah berhutang dan tidak pernah menghutangkan ke orang lain. Pun kalau gue menghutangkan itu udah gue ikhlaskan dari awal. Kalau dia mau bayar silakan, kalau enggak ya udah kayak gitu. Hutang gue ke tabungan gue sendiri itu ada 9.700.000. Banyak juga. Dalam 5 bulan. Gede banget itu. Jadi gue tuh selalu, jadi kan gue udah plotting nih bulanan gue segini. Minus terus tuh per bulan. Dan gue tuh baru nggak pas gue lihat report catatan ini gue, keuangan gue berhutang ke tabungan gue sendiri itu udah sampai 9 juta. Nah, ini gede banget itu Aldi. Tapi itu satu karena gue pindahan. Pindah kos gue 2 kali dalam 2 bulan. Oh iya? Iya. Sebelumnya bukan di sini? Bukan di sini. Di mana? Ada di tempat lain.
Cuman sebulan, ya tebet juga. Pindah kerjaan, pindah kosan 2 kali. Terus yang gede itu juga karena ya itu minus-minus setiap bulan. Jadi setiap bulan tuh minus 1 juta, minus 2,5 juta kayak gitu. Terus sempat gua waktu itu kan hobi lari. Oh iya. Satu tiket lari itu kan bisa 700 sampai 1 juta kayak gitu. Yang ternyata itu tuh nggak buat gue nggak gerus tabungan gue sendiri. Yang ternyata menurut gue tuh setelah gue pahami, gue tuh nggak butuh race-nya. Itu gue tuh FOMO doang. Tapi gue ya lari aja kayak gitu, nggak harus ikut race-nya kayak gitu. Maksudnya itu not my priority, tapi saat itu tergiur. Untuk itu beli sepatu 2,5 jutaan kayak something. Tapi nggak pernah lu pakai lagi. Gua udah sebulan nggak pakai lagi. Kan? Nah itu yang buruknya di situ gitu. Tapi baiknya adalah gue mempelajari itu dan gue menyadari itu sampai 9 juta 700 something lah pokoknya. Gede loh itu gitu. Gede banget gitu dan gue akhirnya setiap bulan sekarang harus nutupin itu. Jadi gue sekarang dalam proses sedang berhemat untuk membayar hutang gue itu. Nah gue tuh tipikal kayak gitu mas. Gue ketika punya tabungan, gue akan berhutang ke tabungan gue sendiri. Dan gue harus bayar itu. Gue harus bertanggung jawab atas itu. Jadi gue menganggap itu adalah hutang kepada orang lain, tapi ya kebetulan itu di tabungan gue kayak gitu. Dan gue sangat aware kok kayak gitu. Tapi ya untungnya hutang itu semuanya itu bukan non produktif, ada yang produktif ke usaha. Beberapa tuh ada ke usaha, beberapa tapi kecil masalahnya, beberapa ratus ribu doang ke usaha kayak gitu. Yang kayak ya kita beli apa untuk Pandawa apa segala macam untuk Orca kayak gitu-gitu. Ternyata beberapa bulan ini, 4 bulan belakang ini gue tuh boros. Gue boros dan gue memperbaiki. Buat 5 bulan ya? Buat 5 bulan. Udah mau 97. Artinya kan gue pinjam uang per bulannya itu 2 juta. Gue jadi kayak merasa kok gue segininya ya kayak gitu loh. Kenapa gue tidak bisa menahan kayak gitu. Yang mungkin gue udah bisa amin-amin misalnya ganti handphone kayak ganti laptop kayak apa kayak gitu. Kenapa gue malah menggunakan itu untuk hal yang sekali pakai dan non produktif kayak gitu loh. Betul. Itu sih penyesalan gue di 5 bulan ini. Tapi lu pasti memisahkan kan antara duit jajan di mana? Iya. Kayak gitu nih, di mana kita itu dipisahin kan? Dipisahin. Jadi gue baru kalau baru dapat ini kalau pendapatan utama ya baru dapat masuk kirim nyokap, terus masuk ke pasar uang, terus bayar kosan, terus sisanya uang bulanan, kayak gitu. Tapi gue belum memisahkan yang kayak dana darurat mana, terus mana tabungan utama mana belum. Tapi gue tuh jadi nabung di satu tempat, gitu ya? kayak gitu. Jadi semua itu gue anggap sebagai dana darurat. That means seharusnya selama ini gue tidak menggunakan tabungan itu kalau bukan untuk dana darurat. Nah kesalahannya tuh di sini. Jadi tahun lalu bokap gue kan meninggal. Untungnya uang gue itu ada di apa namanya sekarang digital bank gitu ya, bank digital gitu. Dan gue taruh di situ waktu itu abis bonusan. Untungnya di situ gue langsung bisa beli tiket pulang segala macam. Di situ gue belajar kalau gue taruh semuanya di pasar uang, gue nggak bisa pulang hari itu kayaknya. Gue harus pinjam orang dulu kayak gitu untuk cairin itu kan 3 hari. Tapi ternyata salah di gua sekarang karena gua akhirnya taruhlah semua di mobile banking ini, tapi akhirnya nariknya gampang. That's why lah keluar itu hutang 10 juta. Kayak gitu. Kegampangan narik. Karena kalau ditaruh di sana takut susah kayak gitu. Nah, jadi akhirnya gua memutuskan after lebaran ini gua akan menggunakan hybrid. Jadi gua akan taruh karena gue ambil sekitar 50% lah dari gaji gue. 40%-nya itu akan ditaruh di pasar uang, which is yang susah diambil. 10%-nya akan ditaruh di mobile banking sebagai kayak receh-recehannya lah kayak gitu. Supaya gue tetap bisa maintain. Dan hutang gue kemarin itu tetap harus gue bayarkan setiap bulan kayak gitu. Gue sekarang lagi berpikir gimana cara gue bayar hutang gue kayak gitu. Untung hutangnya nggak ke orang lain. Untung hutangnya ke diri sendiri kayak bahaya gitu. Kan kalau ke orang lain. Ke orang lain gue nggak mau. Bisa lu ditagihin tiap hari atau tiap minggu. Iya, nah itu yang gue pesanin sama kalian yang nonton juga. Kalau sebisanya jangan berhutang lah. Betul. Apalagi ke orang lain kayak gitu. Betul. Jangan berhutang sih kata gue. Jika kalian tidak ada, bilang nggak ada. Iya. Jangan dipaksa kayak gitu. Ya kalau gue sebenarnya dibilang hutang itu tuh karena prinsip sih sebenarnya. Karena prinsip gue membaca itu sebagai hutang. Karena mungkin kalau dibagi orang lain, ya udah sih untuk diri lu juga kayak gitu. Banyak yang menyepelekan hal itu. Betul. Gue tipikal orang yang dulu kayak gitu. Gue dapat gaji langsung gue habisin.
Jadi gue nggak ada dana darurat ataupun tabungan ada, cuma ya tipis lah. Tipis lah. Dan gue tiap bulannya tidak mencatat keuangan gue juga gitu. Tapi gue sadar ketika gue disuruh, ada satu senior gue, dia bilang, dan lu tuh harus investasi aset. Investasi barang dia ngomongnya. Investasi barang. Karena waktu itu sikonnya adalah laptop gue udah lama kan, udah lemot. Jadi secara kinerja gue juga lama gitu. Dia ngomong kayak gitu. Dan lu harus deh investasi barang. Kayak ini buat laptop. Lu harus nabung buat beli laptop. Habis itu beli HP. Karena pasti nanti lu muter duitnya itu dari sini juga gitu. Dari laptop lu bisa ngedesain, bisa ngerjain apa. Dari HP lu bisa disewain atau jadi apa juga gitu. Nah dari situ lah gue mulai iya juga bener ya. Cobain deh gue nabung perlahan-perlahan gitu. Tadinya cuma 10%, naik 15%, 20%, sampai akhirnya sekarang 40% gitu. Taunya harus dipisah-pisah juga karena ketemu orang-orang kayak ketemu lu atau ketemu teman-teman yang lain gitu. Kayak lu kalau ini gimana sih gitu. Oh gue naruhnya di sini. Oh ya udah gue cobain. Akhirnya kumpul deh tuh bank yang buat harian, bank yang memang buat tabungan, sama digital bank yang memang buat jajan-jajan gitu. Betul. Nah dari situ tuh makanya mulai kebentuknya. Dan gue baru mulai merasakannya ya sekarang akhirnya. Jadi pas memang duit bank yang memang jajan buat habis, oh ya udah akhirnya waktunya gue menahan diri gitu. Gimana caranya gue bisa bertahan dengan duit yang ada di bank digital ini gitu kan. Betul. Nah gue tuh seuntungnya, baiknya adalah gue tuh udah tahu cara mengolah finansial itu udah dari lama banget. Dari SMP bahkan. Gue tuh mencatat itu semua. Dari dulu ada di buku ya, sekarang udah ada aplikasi kayak gitu. Terus di SMA ada segala macam. Bahkan dulu nenek gue meninggal, terus kita dapatlah beberapa warisan. Terus nyokap gue bilang, udah uang mama taruh di kamu, yang bagian mama taruh di kamu, karena kamu tuh lebih bagus lah mengolah uang kayak gitu, karena kalau di dia bakal habis, dia bilang gitu. Dan ya terbukti kayak gitu, emang gue tuh diakui lah di keluarga gue jadi salah satu yang paling bagus mengolah keuangan. Tapi minusnya adalah that's why gue tadi tanya lu pernah gak sih ketemu momen dimana tabungan lu akhirnya habis gitu? Gue tuh sering banget ketemu sama momen itu. Kayak bokap gue meninggal lah, pas bokap pulang lebaran mesin cuci nyokap gue rusak lah, terus gue harus upgrade rumah gue lah, yang kayak momen yang kalau gue nggak lakuin sekarang, gue nggak tahu gue masih bisa lakuin lagi masa depan atau enggak. Tapi kan itu impact-nya buat masa depan. Betul. Jadi harusnya aman-aman aja. Betul, sebenarnya iya. Maksudnya secara kenyamanan orang tua gue sekarang gitu sih sebenarnya yang gue pikirkan. Jadi ya beberapa kali tuh, nggak beberapa kali sih, sering kali gue tuh ngeriset tabungan gue. Sebenarnya tahun ini gue nggak ngeriset, anggaplah gue ngeriset 0. Sebenarnya gue kan harusnya punya 10 juta, tapi 10 jutanya udah gue utangin ke diri gue sendiri. Penyesalan gue, kata gue nelfon nyokap gue, ya ma, gue pulang tahun ini kita sederhana aja ya, gue bilang. Gue cuman bawa uang termasuk tiket, belum ya banyak lah, kata nyokap gue. Iya banyak itu. Terus kata gue, enggak itu sedikit. Kakak gue marah-marah, ngapa lu bilang itu sedikit, kita nggak makan di luar, makannya di rumah aja, katanya. Gila-gila makan di luar lu, kata gitu. Tapi gue tuh pengen banget, ya itu tadi, family man. Ya. Gue tuh pengen nge-treat banget keluarga gue. Gue tuh pengen banget memberikan momen sekali setahun. Gue jadi sedih ya. Momen sekali setahun, gue tuh pengen kasih yang, ini tete gue yang kena. Sorry. Gue memberikan yang terbaik kayak gitu loh. Pengen kayak udah setahun nih kalian tuh berjuang, gue berjuang, mereka berjuang. Jadi gue tuh pengen di momen itu tuh gue kayak kita happy aja kayak gitu. Bahkan gue bilang ke nyokap gue, ketika gue pulang nggak ada ceritanya lu harus nyapu, harus ini apa ini segala macam. Tinggal panggil orang bayar, gue bilang. Tuh gue mau aja bayarin tiap bulan untuk dia misalnya punya orang yang bantu di rumah kayak gitu. Tapi dia nggak mau, gitu ya? Iya dia nggak mau karena dia jadi nggak ada kerjaan kan, nanti dia malah jadi sakit. Gue juga nggak mau karena dulu bokap gue ketika berhenti bekerja dan tidak ada aktivitas di situ, momen dia jadinya sakit. Nah gue nggak mau orang tua nyokap gue kayak gitu. Biarlah dia tetap bergerak terus lah, kayak gitu. Bagusnya sih begitu. Itu jadi tapi waktu momen gue pulang, gue nggak mau ada keluarga gue yang tiba-tiba bersih lah pagi-pagi. Inilah gue pengen bangun pagi kita ngumpul. Ngumpul, ngobrol, makan, happy aja udah gitu. Sama 10 hari aja kok kayak gitu. Nah that's why gue pengen, gak apa-apa gue provide kalian, tapi please ikutin aja deh gaya main gue per 10 hari dalam setahun kayak gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi gue gak apa-apa banget untuk provide. Tapi kakak gue bilang, gak ada ya kamu tuh gak usah makan-makan di luar kayak kemarin makan di luar. Tahun lalu mas, lo tau gak? Gue
beliin baju untuk semua orang di rumah gue. Termasuk ipar, kakak, abang, ipar gue lagi, nyokap, bokap segala macam. Walaupun bokap gue nggak jadi pakai ya. Terus semua orang dapat THR kayak gitu. Bener-bener gue provide banget. Terus kata teman gue yang Cina ya, lu ngapain kayak gitu di traktir-traktir mulu katanya gitu. Terus gue bilang ada sesuatu yang dalam diri, dalam hati nggak bisa dijelaskan keluar, tapi lu harus lakukan itu. Nah itu momen gue tahun lalu kayak gitu. Gue tuh bener-bener itu kan Idul Fitri pertama gue. Ternyata Idul Fitrinya nggak ada bokap gue, jadi kayak banyak mixed feeling lah sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak itu momen dimana gue ingin nunjukin ke keluarga gue, guys, lu tuh udah nggak perlu worry sama hidup gue ini udah gede, kalian udah selama ini tuh udah berjuang buat gue, sekarang udah waktunya gue berjuang buat kalian kayak gitu loh. Karena gue tahu banget orang tua gue tuh, lu lihat deh makanan di meja gue, itu kan karena bentuk kekhawatiran orang tua gue, lu udah makan belum segala macam, padahal gue tuh udah mampu untuk provide diri gue sendiri kayak gitu. Jadi makanya gue tanya, lu pernah gak sih mas punya momen itu? Karena momen gue tuh yaitu pulang kampung itu. Tapi sekarang gue belajar juga sih dari abang dan kakak gue, kita tuh nggak butuh lu provide, kita butuh lu pulang, kita ngumpul udah kayak gitu. Dan kakak ipar gue juga selalu bilang, jangan provide orang dulu sebelum kamu terpuaskan. Make sure dulu hidup kamu bahagia, dia bilang ya. Itu jadi pelajaran lah bagi gue. That's why gue sebenarnya tahun ini juga event misalnya tabungan gue lagi banyak, gue tetap cuman ngeset tuh ya itu untuk pulang kayak gitu. Gak mau lebih lah. Tapi gue suka sih sama tipikal yang lu kita ngumpul semua makan keluar bareng-bareng gitu kan, biar ada bonding lah ya. Betul. Gue suka konsep-konsep yang kayak gitu, tapi tidak perlu yang setiap hari kayaknya menurut gue. Iya sih, itu betul. Malah kalau kayak begitu over, kalau lu sampai 10 full gitu ya, 10 hari full kayak gitu kayaknya enggak deh. Kayaknya ada yang lebih penting untuk disisihkan ke yang lebih penting ketimbang itu semua. Betul, itu gue belajar juga sih. Maksudnya kalau dulu gue berpikir kayak, gue cuma punya 10 hari nih dalam setahun. Orang lain kayak lu tinggal sama keluarga kayak gitu ya. Gue tuh nggak punya momen itu gitu loh mas. Kayak gue cuma punya 10 hari. Tapi pada akhirnya kakak gue yang ngomong kayak, ya momen tuh nggak harus dibentuk di luar aja. Tapi lu di rumah diem aja bareng keluarga atau nonton bareng, karaokean bareng di rumah. Itu kan juga momen. Kayak Setuju gitu. banget gue sama abang lo. Iya, dan kemarin kan kebetulan gue udah bagusin lah ruang keluarga gue. Jadi ruang keluarga gue sekarang tuh udah nyaman banget, yang comfy banget lah gue bikin. Gue bilang ke orang tua gue, tahun depan gue pulang kita tuh ngumpulnya di sini. Jadi benar-benar comfy secara lighting apa segala macam itu dipikirin banget lah. Jadi kayaknya tuh bakal banyak ngabisin waktu di rumah tahun ini kayak gitu. Jadi beli makanan atau bikin makanan. Gue udah list tuh kakak ipar gue harus request apa, karena gue dulu kan waktu kuliah tinggal bareng kakak ipar gue kan, jadi banyak makanan yang gue kangenin kayak gitu. Terus kakak gue harus masak apa kayak. Ini kebahagiaan itu bisa dapetnya dari momen-momen kecil memang kadang. Betul. Nggak harus yang hedon. Sekedar lu ngobrol, hahihi, ya adalah santapan dikit-dikit. Nah jadi kan kita udah cerita banyak banget, tapi sumpah kayaknya episode ini agak berat ya bahasan kita ya. Iya, lumayan berat ya. Lumayan berat. Dari yang harusnya kita happy abis lebaran, malah bahas tentang realita. Tapi ternyata realita itu emang seberat itu dong. Tapi gue rasa banyak yang relate sih, karena kan tidak semua orang bisa hahihi terus kan. Betul. Kita kan harus berjuang untuk keluarga kita juga. Nah, setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, setelah liburan, setelah jalan-jalan sama keluarga, apa harapan lo mas ke depannya? Harapan gue ke depannya adalah hal-hal baik yang di Ramadan bisa gue tetap lakukan. Contohnya? Sholat yang tidak ditunda-tunda. Masya Allah. Puasa tiap hari? Tadarusan tetap bisa berlanjut. Masya Allah. Puasa tiap hari? Puasa Senin Kamis aja. Oh, Senin Kamis. Gak harus setiap hari. Kan itu Ramadan tiap hari. Betul. Tapi kan sebelum gue puasa yang setiap harinya itu kan puasa Senin Kamis dulu. Oh iya. Kenapa cuma Senin Kamis? Emang harus setiap hari? Puasa Daud. Nggak mau. Kenapa? Senin Kamis aja. Ya udah. Yang sekiranya aman lah gitu. Karena kan gue nge-gym. Belut buncit lo itu. Ya saya puasa Senin Kamis gitu. Biar nabungnya ada, tapi sehatnya juga tetap ada. Oh jadi lo puasa untuk nabung? Enggak, kalau kemarin emang buat pembiasaan diri aja. Nge-gym gue kuat nggak nih kalau lagi puasa gitu. Ternyata alhamdulillah kuat. Alhamdulillah gitu. kuat. Kalau sekarang kan kita bisa dibilang tabungan kita kan sudah menipis nih.
Iya. habis Lebaran. Jadi langkah baiknya kita mulai menabung demi mencapai goals-goals kita yang lain. Betul banget. Kalau gue goals gue nggak banyak sih sebenarnya. Gue cuman pengen tetap waras. Asik Gen Z banget anjir. Which is literally. Tapi yang satu yang pertama harus tetap waras, harus tetap sehat. Terus yang kedua adalah belajar. Nah itu tuh. Belajar dari apa yang sudah berlalu. Belajar dari orang yang sudah pernah melewati. Betul. Jadi gue suka temenan sama orang-orang tua kayak lu adalah karena gue kenapa? Nggak apa-apa. Oh iya. Perlu dimention tuanya. Iya, gue belajar dari orang lebih dewasa, lebih lama hidup daripada gue, supaya gue tahu, oh di usia segitu tuh ada kejadian seperti ini ya. Oh ternyata di usia 27 tuh lu udah ditodong ya buat nikah, bukan ditanyain lagi ya, kayak gitu. Oh lu tuh harus nyicil beli ini ya, lu tuh harus ini ya, kayak gitu. Itu sih yang gue pengen terapkan. Jadi bukan cuma belajar tapi pengen terapkan lah ke depannya kayak gitu. Dan gue satu harapan gue yang gue jadi target banget juga di tahun ini adalah Pandawa bisa Apa itu, Bu? Pandawa bisa mekar, bisa dikenal di mana-mana. Bisa. Bukan tentang monetisasinya, tapi tentang Pandawa bisa kasih impact ke banyak orang. Entah dengan Pandawa jadi besar kita bisa mempekerjakan orang. Betul. Atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi dengar bisa ambil insight dari kita mungkin. Betul. Kayak gitu kan. Jadi gue berharap banget Pandawa makin dikenal lah kayak gitu. Mungkin lewat ujung lidah. Jadi di sesi kita kali ini. Atau mungkin lewat dari program-program kita yang lain. Nanti kita bakal ada program jalan-jalan. Betul. Ada program makan-makan. Tungguin aja. Dan banyak program lain lah yang sebenarnya udah kita idein gitu, udah siapin. Tapi kalian harus tunggu dulu kayak gitu. Kita bakal tetap rajin upload setiap hari Minggu dan Rabu di YouTube. Oke. Gitu. Dan nanti kan kita akan coba undang lah beberapa orang yang sekiranya bisa menemani kita dan menemani teman-teman semua. Pastinya Raditya Dika kita bakal undang. Yoi. Terus Bang Densu. Terus Nasi Judge. Jangan lupa sama Uwan JCL. Lucy. Asik. Kita akan undang mereka. Undang ke kosan kecil kita ini. Kalau waktunya ada. Kalau waktunya ada gitu. Sama mungkin begaya banget ya. Terus kalau harapan lainnya mungkin gue pengen banyak nabung tahun ini. Pengen ganti uang gue. Udah terbang itu dan gue nggak akan race lagi sih sekarang kayaknya. Kayaknya itu bukan not my priority kayak gitu. Ternyata prioritas gue adalah umroh guys, umroh. Semoga tahun ini bisa umroh ya. Amin ya Allah. Kita umroh 2 keluarga langsung deh guys. Bismillah. Nah buat kalian yang subscribe nanti kita juga bakal undi. Apa undi apa? Tiba-tiba undi. Gak ada undi-undi. Selot ini. Jadi buat kalian bakal ada giveaway umroh kan? Anjay. Kalau udah 10 juta subscriber. Kalau udah 10 juta subscriber. Jangan 10 juta dulu, 100.000 kita nanti bakal ada giveaway lah. Ya adalah kecil-kecilan aja. Kecil-kecilan. Buat merayakan kita semua. Dulu ya. Tau gak? Makan. Emang itu? Itu Sal Priadi kan? Sal Priadi. Kita usahakan kecil itu. Bukan. Kita usahakan rumah itu. Dari depan akan tampak sederhana. Tapi meluas. Megah. Sal, datang dong ke sini Sal, ajarin kita nyanyi yang nyanyi. Tapi kayak itu lagu yang berbeda deh. Itu lagu yang berbeda. Kecil-kecilan. Kecil-kecilan dulu ya. Ya, itulah pokoknya. Jadi kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan komen, kalian suka nggak sih dengan tipe konsep yang seperti ini? Betul, kita itu butuh banget sih insight itu. Kalian tuh biar kita bisa tahu ke depannya kita mau kayak gimana, iya. Dan biar teman-teman seneng juga gitu. Betul cara banget. Kita menghibur seperti apa. Pokoknya kita mengucapkan selamat untuk teman-teman sudah kembali ke hari yang fitri. Yes, sehat-sehat. Sehat-sehat. Semangat terus. Dan ya, dah. Dadah. Dah.